pagi teman-teman. Bye. Udah makan ya kalian? Belum. Peraturan takdir. Nanti kan kita yang istirahat ya. Assalamualaikum. Mana ya? Sehat kalian? Sehat, Brother. Oke, ini jam berapa kita ya? Gak ada jam kita ya. Jam 11 ya. Oke, langsung aja ya kita mulai ya. Ini apa sih? Materi kemarin kita udah bahas apa tentang bagaimana menghayati iman dalam gereja Katolik, dan sekarang kita akan masuki tema baru, yaitu peran Roh Kudus dalam gereja. Nah, sebelum kita mulai, baiknya kita doa dulu ya. Ada yang berani pimpin doang? Gak ada? Saya pakai. Mau? Oh, oke, ready. Pena. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita siapkan nanti untuk berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Rahim, terima kasih atas kehidupan dan kesempatan yang dapat kami alami pada siang hari ini. Kini kami memulai pelajaran kami, dan Engkau berkati dan Engkau bimbing kami agar guru yang menyampaikan materi dapat kami pahami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah pelajar kami yang akan menjelaskan materi tersebut bagi kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih hari aja. Oke, hari ini ya. Ada yang lagi apa? Roma Katolik berarti. Kok Roma Katolik? Bukanlah Roh Kudus ini. Jangan aneh-aneh. Di sini kan kayak gitu berarti. Banyak di sini apa? RK. RK Roma Katolik itu. Iya. Oh, enggak. Kalau kayak ini Roh Kudus ya. Jadi hari ini khusus tentang Roh Kudus. Nah, Pater mau apa dulu? Kasih tahu dulu sebenarnya. Ini Roh Kudus ini dia adalah pribadi ketiga dari Allah Bapa dan Allah Putra. Nah, mereka ini satu Allah tiga pribadi ya. Nah, cinta Allah dan Allah Bapa, maksudnya cinta Allah Bapa dan cinta Allah Putra. Nah, ini akan menjadi Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini menjadi pelaku utama dalam kehidupan gereja. Nah, secara khusus hari ini kita akan bahas ini apa? Roh Kudus ini perannya. Peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja. Oke, nampaknya tulisan brother Masih bisa lah baca. masih bisa ya. Peran ini aduh, peran ya. Gerejanya pasal pakai huruf besar atau bukan huruf kecil? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu nggak? Enggak ya? Aduh. Mana kalian? Pernah sekolah minggunya? Enggak ya? Lama kali kan brother. Oh ya ya. Kalau juga ada jadi Brother. Oh ya, betul juga ya. Gereja ini kalau huruf besar itu menandakan atau menunjukkan persekutuan umat, jemaat gitu. Kalau G-nya kecil, ini gedung, rumah bangunan gitu kan. Kalau G-nya besar itu lebih kepada isinya kita inilah, itulah gereja. Kita sebagai anggota tubuh mistik Kristus, dan Kristus sendiri sebagai kepalanya. Oke, kita masuk. Bagaimana caranya sih kita harus bisa memahami lah, setidaknya kita paham peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan menggereja gitu kan, menjemaat. Bagaimana kita bisa memahami, mendalami apa sih peran Roh Kudus? Roh Kudus itu sendiri apa gitu kan? Nah, tanda-tanda khusus dari Roh Kudus itu ada 3. Ada yang tahu nggak? Nggak ada, pasti dong. Nah, yang pertama itu di sini Frater ada buat itu tanda-tanda yang menggunakan benda. Nah, apa aja menggunakan benda? Itu dalam kehidupan gereja itu pertama kita bisa contohkan itu air, baru api, mantap, bumi, tanah ya, tanah atau bumi lah.
apa lagi? Ada di sini Minyak brother. iya, di sini ada apa di sini brother gua di sabar ya. Ya bisa jawab nanti kita apa ke kantin kita. Apa yang brother? Kita jajan goreng gitu ya. Iya. Yang bisa jawab satu dapat satu goreng. Ayo, apa lagi? Aku brother. Ayo, Aurelius. Minyak brother. Minyak, wih, mantap. Minyak. Ada lagi? Ayo tahu. Ready? Satria? Kevin? Empat lagi nih. Ada empat goreng ini, Pak. Empat goreng ini. Jangan sia-siakan kesempatan Bang. Rata-rata ini. Ayo. Itu dapat sate brother. Nah, Manus dapat satu. Apa lagi? Ayo. Hah? Apa? Tanda-tanda hadirnya Roh Kudus dalam wujud benda gitu yang ada di bumi gitu. Ayo. Angin. Binatang. Binatang. Binatang di sini nggak ada. Angin. Angin. Yesus. Yesus. Benda loh. Benda. Ya. Ini bisa maksudnya kita nampak gitu, kita bisa kelihatan, bisa kita pegang gitu. Burung merpati. Ya, dapat. Mantap. Apa satu hari lagi? Oke, tiga lagi siapa nih? Goreng satu pokoknya. Ya, apa nih? Ayo kita goreng. Mantap. Goreng pada begini. Ayo, pikir lagi ayo. Atau kasih yang simpel aja ya. Ini yang ada di kita loh. Tangan. Pemegatan itu biasanya mengatakan pentabisan, ya kan? Apalagi, masih ada dua goreng. Ayo pikir. Ayo, produk dulu. Semangat. Demi goreng ini. Ada dua lagi ini. Udah. Nah, di sini. Udah, oke. Di sini ada sinar. Ya. Sinar matahari itu biasanya dia beserta dengan tangan, juga bisa dengan merpati gitu. Nah, di situ kemudian di sini juga ini awan atau sinar ya, dan sinar bisa juga awan. Nah, kemudian di sini bisa tangan ini juga tadi bisa ke bentuk urapan gitu, kayak pentabisan. Nah, itu kan ada depan. Nah, di sini bentuk bisa dikatakan kita bisa mengetahui kehadiran Roh Kudus dalam bentuk tanda atau lambang-lambang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai sini. Oh, ini idenya nanti salah pelan kan? Oke. Kemudian, nah ada buku kitab suci. Oh, hari ini ada. Ahli kitab suci kita ya di kelas ini ya. Berapa ya? Ini buka aja nih dari kisah Rasul, kisah para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 3. Nah, situ kisah Pentakosta. Ada yang tahu kan pasti kan? Mau berapa ya? Kisah para Rasul bab 2 Oh, ayat 1 sampai 13. Oh iya. Oke. Panjang kan? Sikit nih itu 13 ayatnya. Nah, kau baca lah ya. Kau baca sendiri aja nanti. Iya. Gak usah berisi. Di rumah. Nah, dalam peristiwa Pentakosta pasti kita udah sering dengar kan, dibacakan juga di gereja dalam misa, khususnya di Pentakosta sendiri kan. Dari ke-8 tadi itu ada kan bagaimana Roh Kudus itu berkarya dalam diri para rasul. Dan tiupan angin dengan lidah-lidah seperti nyala api gitu kan. Mereka mewartakan kabar tentang Yesus Kristus. Oke, itu sedikit sumber dari media ini, dari kitab suci. Kemudian, nah, Frater mau
jelaskan lebih lanjut karya dan karunia Roh Kudus. Nah, di sini ada beberapa karya Roh Kudus yang bisa kita ketahui dalam kehidupan gereja. Yang pertama itu apa di sini ya? Enggak pula pada. Itu pada peristiwa Pentakosta. Nah, peristiwa Pentakosta ini apa kan? Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan karya-karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus dan karunia-Nya dalam kehidupan gereja. Bagaimana kita bisa mengetahui apa saja sih karya-karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, seperti yang sudah kita bahas tadi kan di peristiwa Pentakosta. Nah, di sini Roh Kudus dia hadir membawa bahasa ini kan banyak orang berkumpul, Roh Kudus hadir dan orang-orang itu datang dari berbagai daerah, bisa mengerti bahasa dengan penjelasan dengan bahasa mereka sendiri, bahasa daerah. Misalkan Satria dari mana pakai bahasa Jawa, bisa dijelaskan bahasa Jawa. Hebat kan Roh Kudus. Kemudian, dalam peristiwa yang kedua, dalam peristiwa Pentakosta ini juga Roh Kudus ini membawa persatuan dan kesatuan. Roh Kudus ini mampu mempersatukan. Contohnya dalam kehidupan gereja, semua hierarki dari atas sampai bawah, semuanya itu digerakkan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini mempersatukan seluruh jemaat dari Sabang sampai Merauke, itu kalau Indonesia. Nah, kalau dari secara universal, pokoknya dari anak-anak kecil sampai ada kakek nenek, semuanya dipersatukan oleh Roh Kudus. Nah, yang kemudian itu dengan adanya Roh Kudus ini kita berani ini dalam arti positif ya, bukan berarti berani bolos, berani apa gitu kan. Tapi Roh Kudus ini mampu memberanikan kita untuk berbuat hal-hal yang baik. Di sini lihat lebih geraknya ke arah dalam hati gitu ya, dalam hati. Kemudian poin yang keempat, pembaharuan. Ada yang tahu apa maksudnya pembaharuan ini? Satria, nggak tahu? Nggak tahu. Yang udah ini ya. Pembaharuan ini dia lebih kepada aspek untuk menyadari diri, proses kesadaran, menumbuhkan kesadaran dalam diri untuk bertobat. Jadi Roh Kudus ini menuntun kita untuk melakukan menyadari diri untuk bertobat. Kemudian karunia Roh Kudus. Ada yang tahu nggak 7 karunia Roh Kudus? Ada 7. Sabar yang terhapus dulu ya. Baik. 7 karunia Roh Kudus. 7 karunia. 1. Apa Satria? Kasih. Di sini, ada kasih Satria. Ada 7 karunia Roh Kudus. Langsung aja. Apa? Kevin? Kebijaksanaan. Pas. Sukacita. Kebijaksanaan. Kedua, rendah hati. Di sini nggak ada. Sukacita. Takut akan Tuhan. Ya. Takut
akan Tuhan. Keperkasaan. Apa? Keperkasaan. Keperkasaan. Ada? Ya. Terus Empat. Ada ini? Keempat. Ada 7 dia. Tadi goreng. Tadi kan ada goreng tadi kan. Ini minumnya lah. Apa minumnya? takut akan Tuhan. Tadi udah Tuhan kayak kedua udah. Pak, ada 3 lagi. Pengertian. Ya, pengertian. Roh pengertian. Kemudian yang kelima. Ayo, yang kelima. Ini menuju apa ya? Kalau di Platar itu di apa sebenarnya itu ada apa? Menuju kekudusan itu apa? Dan bertekun dalam kehidupan sehari-hari itu apa yang perlu dibina gitu ya? Apa? Apa ya Platar nggak bisa ya menganalogikannya ke sini ya? Maksudnya ini apa? Kesalehan hidup. Ya kesaleh. Oh ya salah terus sih. Hidup saleh gitu kan, hidup kudus. Nah, hidup kudus. Lalu, nah biasanya apa para operator itu kan sering bimbingan gitu kan, sering bimbingan. Terus para staf nih kasih nasihat. Nah, Roh Kudus ini dia bergerak sebagai roh penasehat. Jadi apa ya? Itulah contoh konkretnya ya dalam kehidupan sehari-hari gitu yang bisa kita pahami. Kemudian ada nidana. Oh ya, satu lagi 7. Kebijaksanaan, takut akan Allah, keperkasaan, pengertian, kesalehan, nasihat, dan satu lagi pengenalan. Nah ini nggak berurutan sih, tapi yang pasti 7 apa ini adalah karunia Roh Kudus. 7 karunia Roh Kudus. Roh Kudus biasanya inilah yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke. Sampai di sini Roter kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan. Kasih uang untuk kalian bertanya gitu. Udah siang ya malu lah ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada ini. Perhatian. Apa? Perhatian penjelasan tentang peran Roh Kudus. Hmm. Jadi apa peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke. Pas ya kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Nah, kita ada apa? Kita ada bahas tadi apa saja karya-karyanya, apa saja apa karunianya, dan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, Roh Kudus itu membimbing. Ya, membimbing ini dia lebih apa ya? Mengayomi, pokoknya mengayomi, menuntun dan mengarahkan kita kepada sesuatu yang benar, yang baik gitu. Contohnya pagi hari itu bangun tidur kita dihadapkan pada 2 pilihan, mau bangun atau mau lanjutkan tidur. Nah, Roh Kudus di sini apa membantu kita untuk membimbing, mengarahkan untuk kita menentukan dan menjatuhkan pada pilihan yang tepat antara mau bangun atau lanjut tidur. Kalau kita lanjut tidur, ya sudah berarti hari itu lewat begitu saja. Nah, kalau kita pilih bangun berarti kita siap untuk mengikuti atau menjalani hari-hari itu. Nah, oke, contoh lain yang bisa kita dalami dari peran Roh Kudus ya, itu bisa kita apa dalam sebuah apa namanya saya terbilang ya, pemecahan masalah gini, pemecahan masalah ya, masalah misalkan masalah apanya, apa kira-kira yang kita lihat, kerja tugas ya,
kerja, tugas. Nah, peraturan juga pernah loh jadi murid SMA sama kayak kalian. Kerja tugas ini menjadi sesuatu hal yang paling bosankan. Yang kedua, ribet gitu ya. Ribet lah mungkin kalau menurut Father ya. Nah, apa lagi? Buang waktu. Buang waktu ini gimana nih, Satria? Maksudnya? Mau tidur, mau game gitu, mau jalan-jalan ya. Oke, tiga ini aja ya contohnya. Sampelnya ya. Kerja tugas. Nah, di sini Roh Kudus berperan. Pertama, kita kan sebagai pelajar gitu kan. Pelajar. Jadi kita ada tugas, ada hak dan kewajiban. Nah, dua-duanya harus seimbang. Nggak boleh hak aku, hak Satria, hak Haryadi, hak Kevin harus kayak gini, tapi melalaikan kewajibannya nggak boleh. Nah, disinilah Roh Kudus berperan untuk memberi pertimbangan, memberi arahan dan mengayomi kita untuk memutuskan pilihan dengan tepat, benar, tepat dan benar. Ada satu lagi, baik. Nah, tepat, benar dan baik. Yang tepat belum tentu benar dan belum tentu baik. Nah, kan pas kan? Yang benar belum tentu baik dan belum tentu tepat. Nah, jadi Roh Kudus dia mampu memberikan kita semacam arahan. Ya tadi Frater udah ulang-ulangi dari awal ya, membimbing, mengarahkan, arahan, terus menuntun. Nah, disinilah dalam kehidupan sehari-hari Roh Kudus berkarya dan berperan. Nah, di mana letak khususnya Roh Kudus itu memberikan itu dalam hati. Nah, dalam hati. Sampai di sini, nah, ready? Oke. Jelas ya. Mungkin sampai di sini aja ya hari ini karena udah waktu juga udah siang kan. Walaupun masih ada 5 menit. Jadi Frater hapus dulu ya. Frater hapus. Satria, boleh Frater minta tolong tutup lah ya materi apa bikinnya. Oke, sabar ya. Oke, Satria. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kami bersyukur kepada atas berkat-Mu hingga kami dapat menyelesaikan pelajaran ini. Semoga kami dapat memahami dan dapat melaksanakan dalam hidup sehari-hari demi Kristus Tuhan. Amin. 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 Selamat siang teman-teman. Kantin kita ya.